Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Firmansyah dari kelas 2 OLB, Prodi Teknik Elektro. Pada video ini kita akan mempelajari dasar-dasar CPR, Cardiopulmonary Resuscitation atau RJP, resusitasi jantung paru-paru sesuai standar K3. Apa sih itu CPR? CPR adalah tindakan pertolongan pertama ketika seseorang mengalami henti napas dan henti jantung. Tujuannya adalah membuka kembali jalan napas yang tersumbat dan memaksa paru-paru serta jantung bekerja sementara melalui kombinasi kompresi dada dan napas buatan, sehingga darah beroksigen tetap bersirkulasi ke seluruh tubuh hingga bantuan medis lanjutan tiba. Kapan CPR diperlukan? Kita melakukan CPR pada korban yang mengalami serangan atau henti jantung, tersedak hingga saluran napas tertutup, racun narkotika, alkohol, atau zat berbahaya, hampir atau telah tenggelam, menghirup asap berlebihan hingga sesak, tercekik, atau setelah kecelakaan serius. Ada pula prinsip dasar CPR. Yang pertama, danger. Pastikan situasi aman bagi penolong, pasien, dan lingkungan. Kedua, respons. Periksa kesadaran korban dengan memanggil namanya, menepuk bahu, atau memberi rangsang nyeri ringan seperti menyubit. Ketiga, shout for help. Minta bantuan. Gunakan ponsel untuk menghubungi layanan darurat seperti di Indonesia menggunakan nomor 112 sambil tetap bersama korban. Keempat, airway. Buka jalan napas dengan manuver kepala miring, dagu diangkat. Kelima, breathing. Periksa apakah korban bernapas. Yang keenam, circulation. Pastikan aliran darah lewat kompresi dada. Hal yang perlu diperhatikan saat CPR, selalu perhatikan 3 poin. Yang pertama, keamanan lokasi. Yang kedua, respon korban. Dan yang ketiga, upaya memanggil bantuan. Pastikan Anda dan korban aman. Cek kesadaran secara cepat, lalu segera panggil bantuan medis. Teknik RJP dilakukan dengan yang pertama, memulai dengan compression. Tekan dada korban sebanyak 30 kali di pertengahan sternum dengan kedalaman 5 hingga 6 cm dan ritme 100 hingga 120 tekan per menit. Lanjutkan dengan airway. Dongakkan kepala korban dan angkat dagunya untuk membuka jalan napas. Ya, dan yang terakhir kemudian breathing. Berikan 2 tiupan napas buatan masing-masing 1 detik. Pastikan dada korban terangkat. Ulangi siklus sebanyak 30 kali kompresi banding 2 napas hingga bantuan profesional tiba atau korban menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dan ada juga dampak keterlambatan melakukan RJP. Setiap detik sangat berarti. Jika CPR terlambat 1 menit, peluang korban bertahan hidup masih 98%. Terlambat 3 menit, peluangnya turun menjadi 50%. Dan setelah 10 menit tanpa resusitasi, peluang hidup hanya tinggal 1%. Ada pula kompresi jantung untuk semua usia. Kompresi dada dapat dilakukan pada semua kelompok usia dengan teknik berbeda. Untuk dewasa, di atas 8 tahun menggunakan 2 tangan. Anak usia 1 hingga 8 tahun menggunakan 1 atau 2 tangan sesuai ukuran tubuh. Bayi di bawah 1 tahun menggunakan 2 jari di tengah dada. Penghentian CPR dan posisi pemulihan. Hentikan CPR jika bantuan medis sudah tiba. Korban kembali bernapas atau bergerak. Korban dinyatakan meninggal atau penolong benar-benar kelelahan. Bila korban sudah bernapas spontan, posisikan recovery. Tangan kiri korban ditempatkan di pipi kanan, kaki kiri ditekuk, tangan kanan dirapatkan ke badan, lalu gulingkan perlahan ke sisi kanan, dan observasi kondisinya secara berkala. Itulah dasar-dasar CPR menurut standar K3 dan SNI. Kuasai teknik ini melalui latihan praktek, karena Anda bisa menjadi penentu hidup seseorang. Terima kasih sudah menyimak, tetap waspada, dan salam keselamatan kerja. Terima kasih.